Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya melihat video ini di X. Katanya teman-teman di Malaysia ya mengadakan demonstrasi di depan Kedutaan Indonesia untuk meminta katanya 400 orang ya yang ditangkap ya. Mungkin bisa dicek. Terima kasih lah ya. Kemudian saya mendapat kalimat ini setelah saya tanya Grok apakah ini benar kalimat Munir. Jadi menurut analisis Grok ini kalimat bukan kalimatnya Munir ya, tapi dibuat. Cuman kalimat ini sesuai dengan beberapa pidato Munir yang sering membicarakan tentang kekuasaan, ketidakadilan, dan perjuangan rakyat. Ternyata dia pernah berpidato ya di Right Livelihood Award 2000. Dia menekankan tentang pentingnya kontrol sipil atas militer dan pengungkapan kejahatan militer. Jangan-jangan ini mengarah ke 1998 ya, karena ternyata banyak yang mengasumsikan bahwa dalang utamanya adalah jenderal militer kalau saya nggak salah, meskipun bukan Mas Prap katanya ya. Kalau nggak salah inisialnya WR, WRT, WRNT. Ya sudahlah. Dan saya tertarik dengan ini. Udah dicek Grok juga ya, katanya ini bukan AI tapi murni screenshotan apa sih namanya, dengan beberapa editan lah. Jadi kalimatnya diedit, tapi ini murni screenshotan menurut analisis Grok ya. Apa ini, gaya yang rame ditembakin mundur tempe. Jadi menurut Grok ini murni screenshot. Tapi sebenarnya kalau mau jujur ya, sebenarnya yang paling apes itu justru polis kelas bawah sebenarnya. Jadi paling apes itu polis kelas bawah ya kan, menurut saya pribadi ya. Kenapa? Jadi misalnya rakyat dengan polis kelas bawah nih. Kalau demo, karena secara hukum senjata itu berada di tangan polis, maka rakyat itu lemah gitu. Karena secara hukum yang pegang senjata, yang memiliki kekuatan atas senjata, izin atas penggunaan senjata itu adalah polis gitu. Jadi rakyatnya lebih lemah daripada polisnya. Nah, dalam Islam yang mengganggu orang yang tidak bersenjata, memerangi orang yang tidak bersenjata itu dosa gitu. Jadi dosanya udah nambah satu kan. Yang kedua, secara keadilan ya. Pertama, rakyat ini meminta keadilan, makanya mereka berdemonstrasi. Sedangkan polis itu berada di pihak yang penjahatnya gitu. Jadi dia membela penjahat. Nah, membela penjahat artinya dosa. Jadi double apesnya itu double gitu. Di dunia dia kalaupun bertengkar dengan rakyat pasti ada yang terluka ya, meskipun jumlah korban pihak rakyat itu pasti lebih banyak karena lebih lemah secara izin penggunaan senjata. Jadi apesnya double gitu. Polis bawahnya, karena dia yang kena, beberapa dari mereka kena lukanya, kemudian dia membela yang salah, membela penjahat. Jadi dosanya double dong, malah triple, karena dia menyerang orang yang tidak bersenjata secara hukum gitu. Jadi justru apes gitu. Secara keadilan Tuhan ya, keadilan Allah. Yang enak tebak siapa yang enak? Yang enak pejabat ya kan. Yang paling enak itu pejabatnya sebenarnya. Jadi pejabatnya ongkang-ongkang kaki dapat uang, yang rekeningnya gendut mereka kan. Yang ongkang-ongkang kaki mereka kan.
Yang luka polis bawah, yang luka rakyat bawah, yang ungkang kaki mereka gitu. Tapi dosanya paling banyak juga mereka. Jadi makanya keadilan Allah itu setara gitu kan, adil, setara. Jadi ini bentuk, ya sudahlah. Menurutku memang manusia yang paling bodoh itu manusia yang nggak percaya bahwa ada hisab gitu, bahwa kejahatan jahat yang dilakukan itu bakal dihisab, itu dia nggak percaya ya. Dia nggak percaya ada Tuhan, dia nggak percaya neraka, dia nggak percaya surga gitu. Pertanyaannya kenapa hal ini bodoh gitu? Karena tubuhmu sempurna gitu kan, sedangkan darahmu mengalir saja itu dari vena arteri, itu ada alirannya, dan itu jelas gitu. Salah satu aja ke sarafnya atau aliran venanya terganggu aja itu udah fatal, bisa kematian. Karena saking sempurnanya proses perputaran bahkan pada tubuhmu sendiri gitu kan. Belum lagi dunia, belum bumi, belum semesta. Bayangkan sesuatu yang sempurna itu diciptakan oleh zat yang maha kuasa ya. Tiba-tiba kamu nggak percaya kejahatan kamu nggak bakal dibalas. Ya kan lucu gitu. Padahal kesalahan sedikit aja pada penciptaan manusia, proses tubuh manusia, itu akibatnya bisa fatal lah. Tiba-tiba kamu nggak percaya apa dosa yang kamu lakukan itu nggak bakal dihisab. Ini kan lucu. Keteraturan semesta, keteraturan tubuh, keteraturan diri, itu bukti bahwa segala sesuatu itu akan sempurna pada waktunya. Masalahnya, inilah kenapa Al-Quran itu diturunkan untuk menjelaskan kepada manusia tentang segalanya lah. Pada intinya adalah manusia harus berpikir untuk mencari dan melakukan apa yang Allah suka, dan nggak mungkin Allah mencintai ketidakadilan. Sudah saya jelaskan ya, bahwa Allah justru memaksa manusia untuk berusaha memperjuangkan keadilan tegak di muka bumi. Itu ada dalam Al-Quran, udah jelas ya, perintah Allah ya. Jadi ketika kamu membela ketidakadilan, membela penjahat, justru dosanya double gitu. Apalagi bukan kamu yang dapat uang di dunianya, bukan dia gitu. Di dunianya dia nggak dapat duit, dia dapat susahnya. Terus dia bela kejahatan pula gitu. Jadi paling apes justru ya. Udah dapat lukanya, dapat dosanya. Kan menyedihkan. Jadi polisi itu makhluk paling menyedihkan itu polisi. Kalau dia berada di barisan pemerintah yang jahat gitu. Makanya pemerintah harus berhenti berbuat jahat ya kan. Daripada kalian mengenyangkan para pejabat ya kan, lebih baik mengenyangkan para guru, orang-orang miskin, karena itu justru lebih bermanfaat justru. Dan apa ya, sebenarnya ini sebuah teori konspirasi gitu, teori konspirasi yang menyatakan bahwa di Wakanda ini memang sedang dilakukan proses, tapi sebenarnya bukan cuma di Wakanda ya, hampir di seluruh dunia memang proses sistematis untuk melakukan apa ya, pembodohan dan penyalahgunaan waktu. Bukan penyalahgunaan waktu, tapi pengalihan fungsi waktu lah, mungkin pengalihan fungsi waktu. Jadi dia membuat sebuah sistem slavery, sistem perbudakan, supaya orang-orang yang otaknya itu tersusun, mereka pintar tapi tersusun otaknya. Orang-orang cerdas ini difungsikan pada kesibukan sehingga mereka nggak berpikir tentang sesuatu yang lain gitu. Nah, dan sisanya yang orang-orang bodoh, yang orang-orang kurang pintar, itu dibudidayakan dibudidayakan, dan ya terciptalah sistem kejahatan sih. Nah, yang ciptakan ini adalah Dajjal melalui antek-anteknya Zionis. Nah, Zionis ini yang kemudian menurunkan sistem ini dan menetapkan sistem ini hampir ke seluruh dunia gitu. Tujuannya satu, mengendalikan dunia, karena mereka ingin berada di paling atas, mengendalikan dunia, dan akhirnya mereka benar-benar di atas hukum dunia ya. Mereka di atas hukum dunia. Apapun yang mereka lakukan di Gaza itu mereka tidak akan pernah ditahan, tidak pernah ditangkap, karena sekarang mereka berada di atas hukum, di atas dunia. Ya, wallahu alam.